Kembali lagi di Porsalang bersama dengan gua Fuad dan gua Patrick. Di hari Jumat yang berbahagia ini, sedang Jumat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu punya siapa ya? Oh, punya lu dong. Kan gua selalu air putih. Yoi. Gitu, sedang Jumat yang berbahagia. Hari ini kita akan berbicara tentang syukur nikmat. Tentang melatih kesabaran. Ya. Bagaimana kita sebagai penonton sepak bola harus lebih bisa menahan diri, menahan emosi. Amin. Jangan sampai sepak bola yang kita tonton menjadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Amin, saudara-saudari. Ya, seperti kalian yang menonton sepak bola, tapi kemudian kalian marah-marah, kalian Tidak menjadi emosi. Tidak baik. Untuk apa? Untuk apa? Karena sejatinya sepak bola itu diciptakan oleh entah siapapun lah ya. Gue sih percaya itu dari Tuhan juga datangnya. Karena kan pasti yang pertama mainkan manusia. Betul. Manusia itu kan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Jadi apapun itu, sepak bola itu diciptakan di dunia ini untuk menghadirkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Kesenangan bagi kita, baik yang memainkan ataupun yang menonton. Jadi apabila sepak bola itu sudah tidak memberikan kalian rasa bahagia, rasa nyaman, tetapi lebih membawa rasa benci, marah, kesel, ya untuk apa? Udah cerai. Tinggal mana orang nggak marah ya sama dia ya? Hah? Gue tuh ngomong tuh lagi yang Ya, kan betul. Orang lu konotasinya udah nggak sayang, nggak nyaman, bikin marah, emosi, udah cerai. udahlah. Dilanjut Pak Khotib. Enggak bisa. Khotbah itu tidak boleh dipotong oleh hal-hal Oh, iya. seperti itu. Oh siap. Harusnya kan itu memang mengalir begitu saja, sehingga apa yang disampaikan itu mengalir aja gitu. Nggak bisa dipotong-potong. Itulah kenapa pada saat khotbah di masjid, ya gue sih yakin even di gereja, pura ataupun dimanapun, pada saat misalnya imam atau pemimpinnya sedang memberi khotbah, nggak ada tuh yang kayak Patrick tadi nyela, Nggak ada. motong gitu loh. Paling nggak ucap-ucapnya kalau di gereja, haleluya, amin. Gitu kan? Itu dia, nggak ada, nggak boleh, karena bisa mengganggu konsentrasi. Jadi balik lagi, apabila kalian merasa sepak bola itu udah lebih banyak mudaratnya, lebih banyak mendatangkan rasa marah kepada diri kalian, ya I think you should ask yourself gitu ya. This is for me. Ya, is it for me or not? Gitu loh. Ya, itu sih kalau gua. Karena kayak kasus terbaru itu adalah kasusnya Anthony. Ya. Gua sendiri memang menyayangkan apa yang dia lakukan. Wasting chances. Ya, wasting chances gitu loh. You Itu harus have diakuin, ya. 3 players near you gitu ya. You can pass the ball. But Dia- instead of Ya. you try to chip and over the bar. Plus juga dia sebenarnya bisa hat-trick loh malam tadi. Iya, ada 2 kan peluangnya. Cuman Tapi gara-gara terlalu banyak macem-macem. enggak, ya itu dia yang gue sorot itu kan yang chip gitu ya. Ya, yang dicipin terakhir. Harusnya ya. tuh mungkin Weghorst sudah bisa lebih duluan memecahkan. Ada telur Weghorst, dia. ada Bruno. Iya, makanya ada Juga. Fred satu lagi kan. Ada 3. Fred juga. Jadi maksud gua, tapi emang itulah cobaan kita sebagai manusia, sebagai hambanya sepak bola. Gimana lu menahan rasa marah lu? Mungkin marah boleh silakan, tapi ya udah it's over gitu. Karena gue juga anjir, kenapa nggak lu passing sih? Semua Udah. juga kayaknya berpikir Semua pasti gitu. begitu. Terus sampai ada iya tolol banget gini-gini. Terkadang gini loh, pada saat lu bermain sepak bola, apa yang terjadi di lapangan cuma sepersekian detik aja ada Ya. di otak lu gitu loh. Ya. Gue passing apa gue hajar gitu. Iya, iya, Iya kan? People made a mistake. iya. Dan Manusia dia itu lagi tempat, enak. iya, kan? Dia manusia lagi itu enak tempatnya banget. salah. Manusia itu tempatnya salah. Ya salah itu tempatnya di Liverpool 7-0, matilah kita lagi kan? Itulah ke situ. Enggak. Gua enggak mau ke situ. Maksud gua iya. Lagi. Maksud gua ya itu manusia itu tempatnya salah gitu, tempatnya orang melakukan kesalahan lah, Ya. gitu kan. Mungkin Anthony terlalu kita nggak tahu apa yang ada di pikiran dia ya gitu, antara dia memang terlalu bernafsu atau apalah gitu, tapi ya memang itu sangat disayangkan. Tapi Kayaknya gua, lagi ya enak udahlah aja gitu dia, ya. lagi enak. Ya lagi udahlah banyak. gitu. Karena kalau lu ingat, gue lupa United lawan apa saat Bruno yang udah berapa kali dapat peluang nggak gol, kemudian dapat crossing dari so jauh. Iya kan? Bournemouth kan? Dia cuma kasih simple touch aja. Tak. Posisinya kan kayak si
Anthony semalam tuh lebih kurang tuh Bruno. Dia passing ke tengah, Rashford masuk, deng, gol gitu. Maksud gua karena setiap orang kan juga tidak mempunyai pola pikir yang sama gitu ya menurut gua gitu. Jadi udahlah gitu. Let's get over it gitu menurut gua. Menang 4-1 alhamdulillah gitu ya. Anthony tuh udah urusannya Ten Hag aja. Plus kalau gue bilang Urusannya Ten Hag aja. kalau yang kayak Anthony itu, yes dia wasting chances. Oh iya. Yes dia banyak. Kayak kata Paul Scholes, decision makingnya mungkin belum mateng. Iya. Tapi Paul Scholes sendiri, ingat ya Paul Scholes yang sekarang ini kan suka pedis ngomong ya. Paul Scholes aja bilang, dia masih muda, dia baru 22 tahun. Ntar, Anda benar-benar Anda ya. Anda ya. Tersangka utama Anda. Oke lanjut, nggak apa-apa. Ya. Ada Pak Edo ya. Ada Pak. Jadi Paul Scholes sendiri mengatakan bahwa di umur 22 tahun itu wajar aja dan dia baru tahun pertama lagi beradaptasi dengan liga, beradaptasi dengan teman-temannya. Mungkin bawaan dia waktu di Ajax masih ke bawah-bawah ke sini. Jadi secara wajar aja kalau kan beda. Ya, kultur berbeda. Jadi wajar aja. Itu pun jangan sampai ada kalimat yang mengatakan Anthony tidak berguna. Karena dia udah mau track back, sama aja kayak Ward Weghorst. Lu bisa memuji Ward kemarin tuh ikut sedih apa bahagia dia bikin gol segala semua yang lu bilang. Minggu lalu lu marah-marah sama dia karena dia nggak ngerti dia touch di sisa Anfield gitu loh. Dan itu juga dia udah jelasin kan. Itu sebenarnya untuk mengganggu Van Dijk iya. Kan? Jadi jatuhnya kalau misalnya lu bilang Anthony nggak berguna karena dia track back, terus dia buang-buang kesempatan kayak gitu. Sementara lu selebrasi Watt ya harusnya dia yang striker kan. Tapi dua-duanya bukan nggak berguna. Watt, kapan lu masih ingat nggak? Apa udah lupa Cristiano Ronaldo yang nggak mau track back, Martial yang kalian bilang jalan kaki. Sekarang lu punya pemain-pemain yang mungkin bagi lu nggak kelihatan golnya, tapi kontribusinya jelas ada kok. Jelas kemarin tuh kontribusinya ada, pressing dari atas ke bawah semua naik turun ya, bahkan Bruno yang kena kartu kuning kan walaupun agak berlebihan. Iya. So everybody berguna kemarin. Everybody ya berguna lah kemarin. Mereka menembus. Seperti yang kata Patrick ya. Sekali ini Ten Hag lebih dengar Patrick gitu ya. Benar-benar semua dimainkan itu bentuk hukuman sebenarnya gitu kalau menurut Patrick. Dan ya gue setuju. Kalau gue kan sebenarnya main udah Bruno istirahatin dulu deh segala macam. Ternyata kan enggak, tetap dipaksa main segala macam bla bla bla, dan akhirnya mereka benar-benar ngegas dari awal walaupun sempat kehilangan konsentrasi gitu ya. Tapi balik lagi, kalau minggu lalu kita kebobolan di menit awal babak kedua, sekali ini kita yang melakukan hal tersebut gitu menit ya. Menit 6 kita udah bikin gol. Iya gitu, sehingga babak pertama kemudian babak kedua juga di awal babak gitu kan. Dan secara permainan juga kelihatan bahwa anak-anak pemain United itu udah melupakan yang terjadi minggu sebelumnya. Mereka sangat bermain lepas segala macam, kecuali mungkin Dalot masih agak terbebani ya. Dan ya benar, menurut gua salah satu change maker-nya itu adalah masuknya Wan-Bissaka menggantikan Dalot, sehingga lebih stabil pertahanan, main lebih enak. Ya udah, once lu main lebih enak, bola apapun pasti nyampe. Dan Wan-Bissaka juga kemarin gua kaget loh, tumben-tumbennya nih orang nyerang juga enak gitu. Tumben-tumbennya lu bisa crossing cepet. Ya. Kalau gue bilang sih, itu yang habis pertandingan kalah 7-0 itu betul-betul bukan 4 SKS lagi kali ya, udah 6 SKS itu yang namanya lu duduk. Dan kalau gue bilang sih bukan hair dryer treatment kayak zaman Fergie. Kalau menurut gue approach-nya Ten Hag itu lebih kepada mengembalikan kepercayaan dirinya. Bisa kok lu semuanya. Ya. Jadi kalau lu bayangin kalau lu marah-marahin terus lu turunin pada pertandingan tadi malam squad yang sama, nggak mungkin perform juga kan. Gue yakin lebih kepada lu bisa. Yang kemarin itu a blip. Udahlah, it's a blip. Kayak lu di Thanos. Iya. Pleng, tiba-tiba hilang aja. Hilang, tanpa ada apa-apa gitu ya. Lebih cocok ini perumpamannya. Space Jam, ingin nggak? Oh iya. Skillnya diambil semua. Jadi goblok semua. Goblok semua jadinya gitu. Jadi itu sih kalau menurut gua, sepak bola kalau udah terlalu banyak mendatangkan mudarat ya mungkin harus ditinggalkan lah. Gua sendiri sangat enjoy pertandingan semalam. Banget. Walaupun sempat seri gitu ya. Ada kontroversi golnya juga, berbau handball tapi kemudian VAR ya udahlah, ya udah gitu. Gue sih udahlah gitu. Gue sih cuma mau di umur segini tuh gue cuma menikmati pertandingan lah. Kalah ya udah kalah gitu kan. Kalah besar ya udahlah, selesai. Tapi dini hari tadi pakai kata-kata school saja. It's a handball, tapi masalahnya kan peraturan dibuat sama wasit. Ya terserah mereka lah. Emang kan berkali-kali bahwa Tuhannya di pertandingan sepak bola itu selama 90 menit itu Tuhannya tuh wasit gitu loh, bukan Tuhan Yesus lu, bukan Allah, bukan siapa saat itu gitu, kasarnya ya gitu loh, analoginya gitu. Jadi gua ngelihat betapa mereka bisa bangkit lagi mentalnya setelah kebobolan, main enak, kemudian
Gol pertama tuh Rashford ya. Gol Rashford kan. Anthony. Gol kedua enggak dong. Gol kedua Anthony ya. Ya, Anthony. Yang menjadi mengubah pertandingan. Lu nge-tweet copy paste golnya. Ya, maksudnya bener dong. Berapa kali gol Anthony Iya, musim ini gitu. rata-rata begitu. Cuma ada sekali yang dia sekali pakai kaki kanan deh, kalau nggak salah gua. Jadi pertanyaannya kiper yang mau melawan MU itu, kalau Anthony bisa bikin gol, berarti lu nggak ngerjain PR lu kan istilahnya gitu kan. Asli, harusnya kan lu udah tahu pergerakan mainnya kiper sama backnya kan gitu. Gol ketiganya ya kapten terbaik kita, Bruno. Heading lagi men. Dan cool banget loh selebrasinya dia. Ya? Balik lagi gitu loh. Cool aja gitu. Terus gol keempat akhirnya Weh. WW Wonder Woman. Kok Wonder Woman? Wonder Woman kan WW. Tapi kan dia WW 45. Wonder World. Enggak, tahun berapa dia yang Iya, WW 45. 45 kan. Ini WW 27 kan gitu. Nggak, akhirnya. Itulah ya. Don't know why. Begitu dia selebrasi, gue tuh bener-bener kayak nonton film drama. Aduh. Nyes banget tuh rasanya tuh kemarin. Bener, maksudnya bukan lebay tapi kelihatan bahwa pemain ini tuh dicintai sama fansnya. Bukan lega Minpor, tapi bahagia untuk dia gitu. Ikut bahagia gitu loh. Ya gue ngerasa ini kayak Henrik Larsson dulu. Ya. Lu Larsson kan kita seneng aja mainnya. Casemiro nyamperin dia sampai yang di kayak gitu sampai ketawa-ketawa berdua. Bagi gue, oh man. Dan cobaannya banyak banget dini hari tadi tuh. Gol dia nulir, berapa kali di depan nggak? Deflected, terus deflected nggak dianggap deflected lagi. Iya yang ke corner ya. Terus yang bola tiba-tiba ke atas. So many, but itu gue suka komentatornya bilang, that's the lesson in life sebenarnya. Nah, iyalah. If you fail, try again. Gitu. Itu makanya kan sepak bola itu kan gambaran dari kehidupan kita sebenarnya gitu. Lu jatuh ya lu bangkit. Lu habis diajar orang segala macam lu bangkit. Lu buktikan bahwa lu masih bisa fight back gitu ya. Lu masih bisa memenangkan apapun lah gitu yang pengen lu mau tuju, what's your purpose gitu. Jadi semalam itu gue salut. Ini line up kedua setelah terakhir tuh September tahun lalu. Ini adalah kali kedua Ten Hag memainkan line up yang sama di 2 pertandingan berturut-turut. Ya, persis sama. Gitu loh. Luar biasa memang ini orang gitu ya. Dan Pelistri juga harus dikasih ancaman jempol lah. Bro, di Poros Salang ini dari 3 tahun lalu kita udah ngomong soal Pelistri. Dari 3 tahun yang lalu kita pada saat dia baru dibeli ya. Iya. Pas waktu dia baru masuk ke akademi dulu. Yang waktu itu kita bilang, ya ini akademi kita nih kalau udah lama ya. Gila nih. Garnacho, Charlie Savage, Charlie McNeil, Pelistri, Diallo. Jadi enggak lah, Diallo kan dari Atalanta. Ya, cuma kan maksudnya enggak dong. Diallo udah ke skuad utama duluan. Iya, udah ya. Iya, Diallo dari Atalanta. Elanga ya yang dari mereka. Jadi cuma maksudnya itu gue yang kebayang di gue sekarang nih, gila ya. Pelistri di kanan, Garnacho di kiri. Cuma masalahnya Pet sekarang, lu masih punya Sancho, lu masih punya Anthony Pet. It's okay. Lu masih punya Rashford yang bisa dimainin di kiri. Iya, jadi aja. Sekarang tergantung kepada 2 anak muda ini, sesabar apa mereka. Ya. Gitu loh menurut gua, ya. Belum tengahnya, Pak. Iya. Ada Zidane Iqbal apa semua. Sayap terutama gitu. Maksud gua ini benar-benar menjadi suatu cobaan bagi 2 anak muda ini gimana lu sesabar apa lu gitu untuk menanti kesempatan yang datang. Dan gitu. Sepinter apa lu melihat manajer lu? Ya. Karena kalau lu lihat track recordnya Erik ten Hag, dia juga doyan main pemain-pemain muda. Contohnya Anthony dibawa kemana-mana kan. Ya. Lica kan gitu. Ya tinggal lu mau bersabar. Karena apa yang dilakukan Pelistri malam itu nyali bener. Buset, itu bukan diputar. Dan itu baru masuk McTominay sama Pelistri dua-duanya loh yang kontribusi kepada bot. McTom shoot di blok sama Claudio Bravo tuh bekas Madrid dulu ya? Ya, Bravo. Cadangan ya? Hah? Barca ya? City kok Madrid ya? City. Dia pernah di City, Claudio Bravo City. Ya. Tapi mukanya kelihatan tua banget. Udah tua, Claudio Bravo emang udah tua gitu. Tapi yang gue salut sih Joaquin. 41 tahun men, gue ingat dia masih. Lu tau nggak? Di Piala Dunia 2002 tuh dia udah main loh, seingat gue. Lu tau nggak? Pas waktu mulai pertandingan, gue kan nggak ngeliat line up-nya mereka. Gue cuma dengar kalimat dari komentator, Joaquin has a bomb. Joaquin. Gue nonton pertandingan apa ini? Gue sampai mikir, ini jangan-jangan replay atau? Gila, Joaquin, gila. Jadi restorasi mentalnya berhasil nih Ten Hag ya dini hari tadi. Tinggal kita lihat Sabtu besok lawan Southampton main home. Gue lupa di musim keberapa tuh yang kita pernah musim kapan yang kita pernah United itu pernah kalah. Bukan. Pernah kalah 5-0
5-0 sama Chelsea, kemudian kalah 6-3 sama Soton kalau gua nggak salah. Hah? Pokoknya itu ada 2 match berturut-turut under Fergie yang kita kalah besar. Oh ya? Iya, Lupa. ada. Ingat deh, pokoknya googling Gua deh lupa, Minpor. Minpor belum lahir. Iya, United defeated back to back Chelsea sama apa gitu. Pokoknya itu musim 96 97 apa 9 Leicester kali Soton ya. gitu. Iya masih Iya, main iya, Letizia, Leicester iya lah, benar pasti. sama Letizia 63. Coba lu googling deh. Soton United 63 gitu kalau gua nggak salah tuh. Minggu sebelumnya tuh United juga kalah sama Chelsea kalau gua nggak salah ingat gitu. Itu 90-an. Terus maksud lu kita kalah berturut-turut? Oh, enggak maksud gua. Kan itu yang nah, benar kan? 96. 63 kalah kan? 63 minggu sebelumnya kalah tuh sama Chelsea. Coba lu cek deh. Benar kan? 5-0 kalau nggak salah kalahnya sama Chelsea gua. Jadi kalau kebantai itu bukan hal yang baru ya? Oh, Bang, bukan. ya? Jadi maksud gua under Fergie juga bahwa lu itu pernah kalah 2 match Iya. berturut-turut dengan skor yang gede gitu. Benar kan, Minpor? Nggak, pokoknya sebelum Soton itu lawan apa gitu kalah, United itu kalah. Poinnya. Ya benar kan? Atau lu cek yang di season itu terus match United tuh kelihatan tuh gitu. Nah iya gitu, itu seingat gue itu 2 match berturut-turut gitu. Jadi bukan hal yang ajaib juga buat United kalah besar 2 match berturut-turut. Nggak, Walaupun bukan berarti kita mengeneralkan Nggak. yang kemarin ya, enggak. Gitu. Bukan, Maksud gua, maksudnya bener ya nggak? Lu bukan bilang. kiamat juga gitu. It's not a big thing gitu loh. Ya oke, you lose dan itu menyakitkan dan itu Iya, it hurts, itu dosa ya, it hurts, definitely it hurts. Iya. Masalahnya it's not the end, Ya, karena lu harus lihat the bigger picture. ya. 95 96 97 kita juara nggak sih? Juara ya kalau nggak salah. 99 itu juara musim kan? terakhir Cantona. Habis itu baru Arsenal yang Ya, juara kan. ya. Maksudnya you have to see the bigger picture. The bigger picture adalah oke, kita kalah 7-0 kemarin, tapi hello, we're still in all competition. We've won one. We're not kita di tengah 8 atau 9 atau 10. Ya. Kita ada di 3 kan gitu. Dengan Ya. dan jangan pernah bilang bahwa kesempatan kita untuk juara hilang atau apa. Pertama, kita nggak pernah ngarepin juara di awal. Ya. Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat juga ya udah. Emang dari awal juga nggak ada target. Betul. Kita masih di FA Cup. Betul. Ini kita menang 4-1 tadi malam, which means kita punya chance yang belum tentu juga, tapi Ya. chance yang lebih besar untuk lolos ke ronde berikutnya. Ya. Oh, Newcastle ya? Berapa? 5-0 lah, benar 5-0. kan? Nah, Ya, itu pas itu zaman-zamannya Philip si- Albert yang ngechip tuh. Philip Albert ya? Bukan Ginola. Enggak, sih, Philip Albert yang ngechip. Benar kan? 5-0 Newcastle, baru minggu depannya sama Soton kalah 6-3 kan? Bener gua. Jadi itu bukan hal yang luar biasa yang lu harus nggak usah malu itu yang gue nge-tweet. Santai Gua bilang, aja. "Oh, santai aja, kalah ya udah tetap." Istilah yang jargonnya bahwa hated, adored, Never but ignore. never ignore itu bukan cuman fans aja yang bikin. Klub pun udah menjadikan itu jargonnya. Atau gini deh. Apalagi yang not arrogant, just better. Literally we are better. Gini. Kalau nggak, lu sebagai fans lu mengambil sikap seperti Weghorst deh, Yes, betul. ya. Dihajar, bangkit terus, nggak Iya, usah takut. Diocehin apa-apa, bodo Bangkit amat. terus, bodo Besoknya amat. gue buktiin Iya, lagi kan. besok lu tetap sekolah, kuliah, kerja, Iya. segala macam, santai aja. Mental banter, MU lu hantam pakai naik. banter. Itu baru namanya mentalitas. Iya. Gitu. Jadi lawan Betis sih ya udahlah ya, maksud gua. Gue suka itu kata Bang Ujang, betis beneran. Hasil gue ngakak, betis beneran. Bahwa akhirnya pemain-pemain ini membuktikan ya oke, kemarin tuh blip kalau kata Patrick gitu ya, kayak di Thanos, ini udah we are back gitu kan. Hopefully We'll stay there. ini menjadi kekalahan terakhir di musim ini. Kalau gua ya lawan Liverpool kemarin gue sih berharap itu, karena practically ke depan lu cuma ketemu Chelsea, Ya, Newcastle, Spurs yang berat kasarnya. Yang lain sih harusnya di atas kertas sih bisa lu makan Harusnya. gitu ya. Sama di FA Cup lah masih ada City kan gitu. Nah, Madrid kan Sama di Super Cup. oh udah Anjir, dia udah nyampe ke Super Cup aja. ya itu mentalitas Minpor kayak gitu. Mantap. Iya udah ditegur Minpor yang kemarin ganti foto cewek siapa itu. Tahu tuh sampai detik ini gue belum dapat penjelasan tuh kenapa. Kan itu Gitu. Nazar. Enggak, jadi bagi penonton yang nggak tahu. Nazar kalau menang 3-0 lebih. Ya masalahnya nggak 3-0 Mali. jadi Minpor bikin itu foto itu. Gua langsung screenshot, gua masukin ke grup Poros jam berapa itu? Jam 5 pagi. Gue udah baca, gue udah sempat komen. Gue bilang, Di- iya. Gue bilang, ya kan lu komen kan? Enggak, gue komen pada saat di tweet itu, Oh, di tweet berapa itu. jam sebelumnya. Jadi gua tanya, ini profil picture kenapa Minpor? Dia cuman, iya bang, diganti. Udah selesai.
sekarang fokusnya ke Southampton. Menurut gue sih udah satu kaki sih udah di perempat final ya. Satu kaki karena lu butuh kalah 4-0. Ya. Kalau kalah 3-0 lu masih perpanjangan Ada waktu. penalti. Ya, perpanjangan Ya. waktu. Tapi menurut gua berat lah ya kalah 3-0 di sana. Cuma emang satu catatannya adalah De Gea. He's one of the best shot stopper in the world. But he cannot play from the back, man. Ya, itu memang menjadi satu PR. Gini nih. Gue sih nggak mau Iya. jadi sentimental ya. Gue nggak mau jadinya bias gitu. Lu pasti Gua mikirin Van der Sar kan? Heeh. Iya kan? Oh enggak. Van der Sar masih lebih bagus daripada De Gea, Bet. Iya nggak, maksudnya lu pengennya Van der Sar, Iya. model Van der Sar gitu lagi kan, kangen. Kan sekarang yang lagi digadang-gadang itu kan ini siapa? Douglas Costa, siapa? Douglas Costa, bener ya? Porto, Sporting kan, bener kan? Maksud gua, itu I'm not trying to be a sentimental Ya, gitu ya, tapi I love De Gea, how very much gitu Iya, iya, dengan iya. apa yang udah dia kasih buat klub gitu kan. Gue sih berharap musim depan lu dapat pelapis yang sebadan, plus lu bisa meningkatkan kemampuan itu. Karena menurut gua mungkin nggak bisa ditingkatin. Akurasi dia sangat jelek masalahnya. Iya. Akurasi dia saat mau nge-build up serangan tuh jelek banget. 3 Dan kali menurut tuh gua kemarin. itu bisa dilatih. Iya. Ya. Kalau refleks kan juga refleks itu udah bakat, tapi bisa lu tajemin dengan latihan. Kalau ini kan akurasi ini kan kayak lu belajar nembak. Nembak orang yang nggak bisa juga kalau latihan getol segala kan pasti kalau akan bisa dapat nih titiknya Tapi gitu. yang agak susah sama dia itu kan, Hmm. ya, dari pengalaman dulu manajerial juga ya. Ya. Dia kan memang tipikal kiper shot stopper ya. Ya. Dia bukan tipikal ya kayak Van der Sar kan dia shot stopper tapi dia juga bisa playing from the back, bisa Ya. memainkan bola dengan tenang. Yang sekarang tuh Comfortable di bola. Ederson kayak gitu. Nah, masalahnya De Gea itu nggak comfortable on the Ya, ball. makanya gitu. maksud gua di selesai musim nanti di pramusim itu yang dilatih. Ya kalau mau ya itu benar-benar fokus di situ dia. Ya, itu yang dilatih menurut gua. Karena menurut gua ya bukan berarti ya apa ya United nggak beli kiper baru, beli gitu. Maksud gua mungkin gua sedikit sentimental lah jadinya gitu. Tapi di sama situ. banget, yang pas lu mulai ngomong tadi itu gue juga kepikiran sepanjang pertandingan tadi malam itu, gue cuma kepikiran 3 kali loh. butuh banget nih model-model kayak Van der Sar lagi kayak dulu, comfortable on the ball, bisa main dari belakang, 3 kali. open attack dari belakang. 3 kali. Iya. 3 kali itu Yang salah. paling konyol yang kena serangan balik di akhir babak pertama dong. Yang kena tiang itu kan Iya, dari dia. Itu dari dia juga kan. Gila itu kalau kebobolan gua udah ampun lah udah, tapi ya udah kan nasib masih berkata lain kan gitu. Terus lawan Southampton berikan berapa sih sekarang? 15 Lagi 16. degradasi Pak, di bawah dia. Berapa dia sekarang? Kan lagi Gua di lupa. bawah kan, posisi bawah kan. kalau nggak 15 salah. 16 ya kalau nggak salah ya. Poinnya sama dengan yang bawah kalau nggak salah. Ya gitu lah. Ya dia menang sama Chelsea gitu kan. Tapi ya Apa, Chelsea dia menang siapa? lawan Chelsea? Ya siapa yang nggak bisa menang lawan Chelsea sekarang? Iya kan? Yang nggak bisa menang lawan Chelsea itu cuma Dortmund doang. Sekarang 19 berarti satu strip doang Iya dong di atas kan? juru kunci ya. Chelsea jadi naik 1 strip Ntar main di home kan, Old Trafford kan? Di Old Waktu Trafford. main di kandang Southampton berapa skornya? 1-0. 1-0 doang kan Bruno ya? Dan itu rekornya Old Trafford loh. Ya. 21 pertandingan unbeaten at Old Trafford. Iya. Jadi Jadi Lawan kalau Southampton? lawan Southampton menang 22 lampu. Ini gue tahan pakai kaki. lawan Southampton sih menurut gua kemungkinan besar mungkin diistirahatkan. Tapi Malaysia sorry itu Oh saya. iya. Tadi malam juga kayak mau dibilang underperform gimana ya? Nah, kita lihat aja kesempatan yang dikasih. Maksud gua karena minggu depannya kan udah ketemu Betis lagi gitu. Iya, iya. Jadi gua rasa akan bijak kalau mungkin Shaw diistirahatkan. Karena kan tapi nggak juga ya, gua rasa justru Shaw akan main karena itu yang diganti duluan. Shaw sama Rashford kan yang dia tarik duluan untuk Oh iya mengistirahatkan mereka. benar. Jadi Shaw, Rashford besar kemungkinan ini yang akan dimainkan nanti lagi duluan. pada saat lawan Southampton gitu loh. Cuma mungkin antara Varane sama Lisandro kali diistirahatin menurut Iya. gua. Kemudian Gue malah oke lah kasih Maguire kalau gue. ya makanya Karena benar-benar lu harus fokuskan lagi untuk I don't know, correct me if I'm wrong ya. Gue dapet feeling Erik ten Hag ini, dan nothing against Erik ten Hag. He's a cup competition manager. ya Ngerti nggak lo? Dia kayaknya gue ngerti nih apa yang harus gue lakukan untuk Saat memenangkan ini, piala. iya. Itu doang. Gue nggak peduli yang lain. Gue Iya. bisa ngatur permainan gue. kalau kompetisi dia tahu bahwa itu sangat panjang, Iya. kompetitornya lebih banyak gitu Iya. ya.
Jadi kayaknya target jangka pendeknya dia ya cup Cup competition. competition dulu. Karena lebih short kan, lebih pendek. Plus, I'll bring you trophy. Jadi Itu yang udah pengalaman diperlukan, gua, ya. itu udah pengalaman gua kan gitu istilahnya. Itu yang ya gue sepakat sih Mbak. Kayaknya benar, kayaknya fokus dia sih cup cup competition ya. Jadi mungkin justru nanti yang akan diistirahatin itu si Anthony. Gue Sancho akan main di kanan. Ya. Oh, Garnacho akan main. Iya, Sancho di kanan. Sancho was good Anthony ya. yesterday. Sancho was good. Bagus. Anthony bagus. Mungkin Garnacho akan main babak kedua lagi. Ya. Gue rindu Sabitzer, Pet. Udahlah, Pastor Fred istirahat dulu lah. Rindu gue sama Tadi Sabitzer. malam kembali lagi, gua hampir ketut gua. Tapi kan bagus Pet main. Iya tetap aja, tapi Fred. kayak ayam nggak tanpa kepala kalau kata coach lari. Enggak. Buset lari kemana-mana, tapi bola lepas-lepas. Menurut gue babak pertama Fred bagus loh main. Serem amat gua. Bagus. Ya. Bagus. Ya tapi gua kangen sih lihat Sabitzer. Iya, gue kangen sama Sabitzer gitu. Gua lebih kangen lagi lihat Eriksen, man. Ya. Jadi gue rasa si Casemiro sama Sabitzer akan menjadi suatu pasangan yang oke nantinya di tengah. Bruno tetap main, gila ini orang mesin ya. Gila And he needs it kalau gua bilang. ini sih. Dia itu model bener-bener kalau gua bilang makin yakin gua, dia itu model-modelnya kayak Wayne Rooney. Marah Lu kok istirahatin dia malah jadi jelek ntar. Marah. Nah. Let him play. Toh dia juga mau. Terus kayak siapa yang waktu itu bilang Bruno keluarin apa? Dia udah langsung kasih konfirmasi loh. No. I was frustrated. Yes katanya, Yeah, tapi bukan frustrated. pernah minta untuk keluar. Nggak akan. He's not a quitter. No, he's not. He's not a quitter gitu. Jadi Betis kemarin menurut gua cukuplah menjadi sedikit pelipur lara karena ya cukup menjadi pelipur lara menurut gua karena tidak ada takarannya. Obat lah, Karena obat. kalau misalnya lu balik lagi dibantu Junol segala macam ya udah itu urusan lu jadinya. Nggak Karena akan kelar-kelar. itu akan tetap menjadi luka gitu Iya. ya, nggak akan sembuh-sembuh menurut gua. Jangankan 7-0, yang kita dibantai 6-3 awal musim ini sama yang waktu musim lalu mereka bikin 9 gol ke kita Iya. ya, itu aja belum sembuh. Jadi Belum sembuh. that's a fact dan kita That's a fact. terima bahwa Ya kita udah. dibantai dan You dipecundangin live with sama it. Liverpool. But we live with it. Live with it. Cuma Gitu. realitanya adalah we're living at it. Bukan berarti kita dibantai sama mereka terus kita harus ngebantai lagi untuk menunjukkan bahwa kita superior. No, I don't care about that. Superiornya kita adalah kita membentuk tim ini, merubahnya dari musim lalu Ya, hancur lebur. hancur lebur. Musim ini kita lihat siapa kita sekarang. Ya. Kalian udah mulai Berapa? lagi ngomongin kita. 31 kali menang, 7 kalah, 5 seri ya. 43 kan? Ya, 5 seri. Iya. Bener kan? 43 match kan? Iya, iya. 4-3-3-1. 72% Iya men. sih. Dan, It's a good. dan result. Erik Ten Hag saat ini adalah manajer yang memiliki kemenangan terbanyak. Persentase Dia- kemenangan terbesar. Bahkan Fergie kalah udah. Oh, Fergie musim pertama kan juga jelek. Pak. Ya nggak, maksudnya jumlah kemenangan pertandingannya dalam satu musim pertama. Di musim pertama ya makanya. Fergie kalah. Jose yang pemegang rekor. Iya. Jose udah lewat. Jose udah lewat. Ole nomor gue 3. juga kaget. Ternyata selama Ole ini nomor Jose 3. nomor 2. Ole, iya, emang iya. Sekarang jadi nomor 3. Gitu. Jadi itu sih menurut gua berhubung langit sudah sangat gelap ya. Udah berapa menit sih Minpor? 30. Udah cukup lah ya. Iya. Lawan Soton kita kembali bikin poros nobar. Ya. Ya, jangan lupa. Pun yang datang kita hajar. Berapapun yang datang, Kita kita sikat. tetap hajar. Jamnya jam enak lagi ya, jam 9. Yang pacaran monggo bawa pasangannya, lu tunjukin ke Patrick bahwa lu bisa, gitu kan? Pokoknya yang punya pasangan bawa aja. Itu jam-jam enak lah itu daripada lu nonton bioskop. Lu nggak lihat IG story gua. Enggak, ngapain? Penting. It's just me and Jadi lawan Southampton nanti kita akan ada poros nobar jam 9 kembali di Twin House ya. Mari kita bersenang-senang bareng-bareng lagi. Kalaupun sedih ya kan sedihnya bareng-bareng gitu. Mudah-mudahan sih minggu nanti kita nggak sedih lah ya lawan Southampton ya gitu. Itu aja. Terima kasih Aztec. Oh ya, thank you buat Aztec yang udah mensupport acara poros tendang minggu lalu. ya. Atas hadiah-hadiahnya kita tunggu kolaborasi yang lain dari Aztec ya. Gitu. Itu aja. Have a good weekend everybody. Stay safe. Cuaca masih kurang enak nih. Banyak-banyak makan vitamin sama istirahat yang Ya. cukup lah. Gitu. Dan ya kurang-kurangin lah marah, dongkol apa itu nggak bagus. Oke? Enjoy aja. Kalau mau kurang-kurangin marah, jangan lihat tweet gua. Udah sesimpel itu aja. Udah. Go Fuad. Gue Patrick. Bye. Bye bye.